Sukmo, Sukmaning Soca Cendawa. Aku Ratu Gendrawani, marak sembah, Nandya Wicara ing ngarsamu. Biar sumebya, manjingo sukmo ning ragam. 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 Biar sumebya. Kekuatan golongan hitam terus bertambah dengan kembalinya penyihir pribumi legendaris dari Bukit Meranggas. Penyihir ini, yang sihirnya bersumber dari kekuatan bangsa siluman, merupakan musuh lama Prabu Angling Dharma. Dahulu, mereka telah dibinasakan, namun kini mereka bangkit kembali. Soca Cendawa, yang seharusnya telah mati, dihidupkan kembali oleh putrinya, Gendrawani, dengan tujuan agar ia membantu misi balas dendam mereka. Kini, mereka merencanakan aksi besar untuk membalas kekalahan masa lalu dengan memanfaatkan seorang pengkhianat dari dalam negeri Mawapati sebagai perantara. Manfaatkan dia. Tetapi jangan kamu yang dimanfaatkan olehnya. Ia ingin membunuh Prabu Angling Dharma dan Pati Batik Madrim untuk menguasai Malwapati, Bopo. Tugasmu sama. Bunuh mereka demi Bopo. Ingat, Gendrawani. Kekalahanku atas Angling Dharma dan Batik Madrim sangat menyakitkan. Balaskan kematianku. Balas kematianku. Iya, Bopo. Saya ingat dan menyaksikan sewaktu Bopo menyamar dan menjadi dia. Apa kalian buta? Atau tidak mengenaliku? Sehingga kalian mengepung rajanya sendiri seperti maling di dalam kedatonnya. Hah? Ayo, sembah. Sembah, jangan! Kamu pikir aku tidak bisa mengenalimu, Soca Cendawa? Sihirmu, malih warna membo jalmu, tidak bisa mengelabui mataku. Batik Madrim. Kanda Madrim,
Soca Cendawa adalah raja sihir. Angling Dharma, akhirnya kau muncul juga. Saya bersandar, Dinda Prabu. Apa yang kau bisikan, Batik Madrim? Malapetaka untukmu, Soca Cendawa. Malapetaka. Kamu bicara tentang malapetaka setelah aku kuasai Pulang Geni. Soca Cendawa. Yang kamu pegang bukan Pulang Geni, tetapi sanca. Hah? Angling Dharma curang. Ia telah menyihir keris Pulang Geni menjadi sanca. Dan Batik Madrim juga curang. Ia hujamkan keris pusakanya di saat aku tidak siap menghadapinya. Untung kamu bisa merebut jasadku dari tangan mereka. Kalau tidak, kita tidak pernah akan ketemu lagi. Sakit. Capek. Aku harus istirahat. Aku harus istirahat, Gendrawani. Aku harus istirahat. Istirahat. Jangan khawatir, Bopo. Demi Bopo, saya akan bunuh Angling Dharma dan Batik Madrim. Saya pikir saya tidak akan ketemu dengan Nyi Ratu. Kenapa berpikir begitu? Terlalu lama saya menunggu. Membangunkan Bopo tidak seperti membangunkan orang tidur. Saya perlu waktu. Oh. Bisa saya ketahui apa hasilnya? Kita bisa kerjasama. Jangan khawatir. Saya akan bantu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Usahakan agar suasana Malwapati panas. Pisahkan Angling Dharma dari Batik Madrim. Kalau mereka goyah, dengan mudah kita hancurkan mereka. Baik dengan kekuatan sihir ataupun dengan kekuatan senjata. Saya tidak tahu pasti. Apakah pada hari Nyepi nanti, Dinda Prabu Angling Dharma sudah kembali ke Malwapati atau belum? Sejak menyelesaikan perang di negeri Pusar Angin untuk membebaskan keluarga Prabu Jayadipa, Prabu Angling Dharma dipanggil oleh seorang dewa. Hingga kini, ia belum kembali ke negeri Malwapati. Sementara itu, tampuk pemerintahan dipegang oleh Patih Batik Madrim. Namun, Batik Madrim diliputi kegalauan karena ia merasa bingung harus mengambil langkah apa. Batik Madrim sempat berniat meninggalkan istana untuk mencari rajanya, tetapi Suliwa mengusulkan agar tugas itu diemban olehnya.
Menurut Suliwa, misi tersebut lebih tepat dijalankan oleh dirinya, sehingga Batik Madrim dapat tetap menjaga stabilitas kerajaan di Malwapati. Tetapi Nanda Batik Madrim. Siapa dia? Singa Maruta. Paman Gusti Patih. Oh, Maaf, mencari Prabu Angling Dharma. Saya kira bisa saja menjadi keputusan tepat. Tapi Paman, Tetapi, haruskah sang Prabu dicari? Pamanda Singamaruta, ada dua hal yang membuat saya menjadi begitu terkejut. Pertama, kehadiran Paman yang begitu tiba-tiba setelah sekian lama Paman tidak menghadiri pasowanan. Dan yang kedua, pertanyaan Paman, haruskah saya mencari Prabu Angling Dharma? Boleh saya duduk? silakan. Kalau saya tidak bisa hadir dalam beberapa pasowanan, saya harap bisa dimaklumi. Karena saya memang golongan sesepuh yang jarang hadir di pasowanan ini kalau tidak sangat perlu. Dan yang kedua, saya memang perlu bertanya, haruskah sang Prabu dicari? Kalau jujur kita menjawab, haruskah kita mencari sang Prabu? Kalau sang Prabunya memang lebih senang bertualang daripada memegang tampuk pemerintahan. Maaf. Saya kira ini perlu dijelaskan. Bahwa kepergian Sang Prabu kali ini bukan untuk mengembara. Tapi kepergian Sang Prabu kali ini karena ada peristiwa di Pusar Angin dan Sawo Pitu. Soal Sawo Pitu boleh selesai. Tapi Pusar Angin serta rahasia keberadaannya bagaimana? Hah? Saya kira karena inilah Gusti Prabu terhalang pulang. Saya tahu. Semua yang dilakukan oleh sang Prabu Angling Dharma benar. Maka saya kira, tidak ada salahnya saya bertanya. Haruskah sang Prabu dicari? Maaf. Saya tahu jawaban yang diinginkan Kakang Singa Maruta. Gusti Prabu memang tidak perlu disusul atau dicari. Ya, sebab yang dilakukan oleh Gusti Prabu benar adanya. Dan tampuk pemerintahan di Malwapati sesuai dengan yang dikehendaki Gusti Prabu. Lagi pula, untuk apa kita perdebatkan ini? Kalau kenyataannya, Gusti Batik Madrim telah mampu menunjukkan kesetiaan dan kebolehannya dalam... Cukup. Saya tidak butuh pujian. Dan memang tak perlu pujian itu. Yang jelas, Malwapati tanpa Prabu ada di dalamnya. Itu tidak lengkap. Seharusnya kalian mendukung pencarian yang akan kami lakukan. Bukan sebaliknya. Nanda Batik Madrim. Tidak, Paman. Apapun alasan Paman, dengan membiarkan Prabu Angling Dharma mengembara, itu tidak pada tempatnya. Saya dan Malwapati menginginkan Prabu Angling Dharma kembali ke Kedaton dan kembali menjalankan roda pemerintahan. Langkah selanjutnya, Aku tidak tahu bagaimana menyadarkan Batik Madrim tentang kesempatannya untuk menjadi penguasa Malwapati. Nidewi, Ananda sebagai istrinya, apa salahnya membujuk Batik Madrim agar mau mengambil alih singgasana Malwapati? Pelaksanaan pemerintahan Batik Madrim sangat diterima rakyat. Aku yakin rakyat akan menerima kalau Batik Madrim mengangkat diri menjadi raja. Paman, mohonlah maklum. Sudah sekian kali Kakang Madrim dibujuk untuk melakukan itu. Tapi Kakang Madrim tidak pernah mau. Kenapa? Apa dia tidak menyadari kesempatan yang begini terbuka? Bagi Kakang Madrim, jabatan dan wewenang yang ia miliki sekarang sudah segalanya. Tetapi menjadi raja lebih dari segalanya. Tak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan dan wewenang raja. Paman, kalau kedatangan Paman ke dalam kepatihan hanya untuk menggoyah persahabatan dan kesetiaan Kakang Madrim kepada Prabu Angling Dharma, saya rasa Paman tidak akan berhasil. Sebab Gusti Prabu Angling Dharma seorang raja yang bijaksana dan sakti mandraguna. Bagi Kakang Madrim, kesetiaan kepada Gusti Prabu Angling Dharma tidak bisa diganggu-gugat.
Hai, kenapa buru-buru? Ada perlu apa? Turun. Saya dari Padas Gempal. Saya mengantar petani luka parah yang ingin menghadap Gusti Pati Batik Madrim. Betul. Saya juga utusan Prabu Angling Dharma. Tolong, saya mau menghadap. Ayo masuk. Terima kasih. Coba, kamu ulangi sekali lagi apa yang kamu sampaikan tadi. Harus jelas, dan jangan bertele-tele. Baik, Gusti Prabu Angling Dharma. Dikepung segerombolan perampok. Gusti Prabu kewalahan. Gusti Prabu Angling Dharma meminta Gusti Pati agar menyusul. Tunggu dulu. Maaf, Gusti. Cepat, Gusti Pati. Kasihan Sang Prabu. Prajurit, bawa mayat petani ini dan semayamkan dia dengan baik. Kusim, Hamba Gusti. kamu tahu kalau orang itu dari Padas Gempal dan tahu persis keadaan Padas Gempal? Maaf Gusti. Hamba hanya prajurit penjaga gerbang kota raja Gusti. Hamba tidak tahu persis keadaan di Padas Gempal. Yang hamba tahu, orang itu mengaku diutus Gusti Prabu Angling Dharma untuk menghadap Gusti Pati Batik Madrim. Ya sudah sana. Baik Gusti. Ya. Bagaimana Liwa? Gusti, Maaf saya kira- Nanda Patih Batik Madrim. Menurut saya, fakta yang tidak bisa dibantah adalah luka parah. Kematian dan berita yang disampaikan oleh petani itu. Orang yang sekarat tidak akan berbohong di saat-saat terakhir. Jadi, menurut saya berita yang dibawa orang tadi benar. Dan kita harus segera menyusul Sang Prabu ke Padas Gempal. Bagaimana para pini sepuh? Setuju. Kami juga Ya, setuju. Kami juga setuju. Maaf Gusti. Saya bersedia berangkat dengan membawa pasukan. Kalau memang saya yang harus berangkat Gusti. Menyusul Sang Prabu adalah kewajiban. Tapi apa salahnya kalaulah Anandapati mencoba menghubungi Gusti Prabu secara batin? Ya. Saya rasa itu yang harus saya lakukan. Liwa, bantu aku. Baik, Gusti. Tidak bisa. Seperti ada yang menghalangi, Gusti. Aku harus pergi, Liwa. Bagaimana dengan Malwapati? Nanda Malwapati. Batik Madrim. Mengenai Malwapati jangan khawatir. Aku dan para pini sepuh yang akan bertanggung jawab. Maaf Gusti Pati. Kalau saya tidak ikut berangkat, saya dan para temenggunglah yang akan menjaga Malwapati.
Darmayuda, kamu ikut aku. Bawa prajurit secukupnya. Baik, Gusti. Dewa. Ya, Gusti. Aku titipkan keamanan Malapati kepadamu. Baik, Gusti. Paman. Saya tetap tidak mengerti. Kenapa harus Kanda yang berangkat? Kan masih banyak Tumenggung atau Senopati yang bisa ditugaskan kepada Segempal. Dinda, Prabu Angling Dharma menginginkan saya. Aku tak bisa menolaknya. Tapi Dinda khawatir. Dinda jangan khawatir. Percayalah, Kanda pasti kembali. Darmayuda, dari batu petunjuk ini, berapa lama lagi kita sampai kepada Segempal? 7 hari lagi, Gusti. Berapa? 7 hari lagi. 7 hari lagi? Lama sekali. Kita harus mencari jalan pintas. Kusir, sini. Ada apa, Gusti? Kamu tahu jalan pintas ke desa Padas Gempal? Tahu, Gusti. Dengan menerobos hutan, kita bisa lebih cepat 2 hari. Kalau begitu, kamu di depan dan tunjukkan jalan pintas ke sana. Baik, Gusti. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada yang menjebol pintu gerbang. Ayo, ikut aku. Maaf, kelihatannya saya harus membantu. Tunggu Suliwa, biar saya yang menghabisinya. Hei, kalian pikir Malwapati kosong? Ini Singa Maruta di hadapanmu. Ayo bangun, keluarkan semua ilmu yang kalian miliki. Bagus, Paman Singa Maruta. Bagus. Sebenarnya sudah beberapa saat yang lalu aku ada di sini. Aku telah melihat semuanya. Bagus.
Cuma aku tidak melihat Kakang Batik Madrim. Di mana dia? Maaf Gusti Prabu. Bukankah Gusti Prabu menyuruh Gusti Pati Batik Madrim untuk menyusul Gusti Prabu ke Padas Gempal? Ada apa di Padas Gempal? Apa yang terjadi di sana? Menurut petani yang luka parah utusan Gusti Prabu, Gusti Prabu dikepung perampok dan meminta Gusti Patih untuk menyusul. Inilah yang aku tidak suka. Kenapa Kakang Madrim percaya begitu saja pada petani yang mengaku-ngaku sebagai utusanku? Apa mungkin aku meminta bantuan kalau hanya dikepung oleh para perampok? Sini. Bagaimana Kakang Madrim beraninya dia meninggalkan Mawapati? Gusti Prabu. Apa? Begini. Sudah. Besok adakan pasawanan. Aku akan membuat keputusan penting. Tapi Gusti. Sudah. Pergi. Pergi. Dengarlah. Keputusan penting yang akan aku umumkan. Hari ini, Paman Singamaruta akan aku angkat sebagai Patih Mawapati. Menggantikan Patih Batik Madrim. Aku tahu kalian akan terkejut dengan keputusan yang aku ambil. Tetapi keputusan ini terpaksa aku ambil, mengingat apa yang terjadi semalam. Paman Singamaruta telah dengan gagah berani menyelamatkan Mawapati. Tetapi seperti yang kalian lihat, Patih Batik Madrim yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan Mawapati tidak ada di tempat. Maaf Gusti Prabu. Kalau tidak salah, kita sudah bicarakan tadi malam bahwa Gusti Patih ke Padas Gempal demi Paduka. Apapun yang ia lakukan, tidak bisa dimaafkan. Tugas dia menjaga Mawapati, bukan malah meninggalkannya. Maaf Gusti Prabu. Apa tidak sebaiknya kalau kita menunggu 1-2 hari lagi Gusti Prabu? Saya yakin Gusti Patih segera pulang kalau tidak bertemu Gusti Prabu di Padas Gempal. Gusti Prabu, saya sangat mendukung usul Suliwa. Gusti Prabu, kalau sekiranya jabatan ini kurang disetujui oleh para pini sepuh dan para pejabat keraton, apa salahnya dicabut? Saya tidak menghendaki jabatan ini. Dan apa yang saya lakukan semalam sudah menjadi kewajiban saya. Salahkah saya menyelamatkan Malwapati dari penyerang yang tidak jelas asal-usulnya itu? Begini Gusti Prabu. Sudah. Gusti Prabu, mohon hamba bicara. Sudahlah. Yang menjadi keputusan, tetaplah keputusan. Sabdo Pandita Ratu, apa kata raja? Itulah yang harus dilaksanakan. Tidak bisa diganggu-gugat. Apa? Kanda Batik Madrim diganti oleh Paman Singamaruta? Iya, itulah yang terjadi, Dinda Ratu. Tidak mungkin. Kenapa jadi semudah itu? Itu mungkin karena ribut-ribut semalam. Saya tahu kalau Kanda Prabu sudah pulang. Tapi saya masih belum mengerti. Kenapa sampai sekarang Kanda Prabu belum juga menemui saya. Bahkan sampai ada pasawanan. Saya belum bisa menemui dia. Ini aneh, Yunda. Iya, memang aneh kalau begitu. Pasti telah terjadi sesuatu dengan Sang Prabu. Dengan langkah mantap,
Patih Batik Madrim dan rombongannya semakin mendekati desa Padas Gempal. Desa itu dikenal dengan suasananya yang tertib dan damai, jauh dari kekacauan. Kehidupan warga di sana tampak tenteram, tercermin dari sikap pemuda-pemuda yang ceria. Di sebuah sudut desa, terlihat dua pemuda sedang bersenda gurau. Mereka bercanda sambil mencoba merayu seorang wanita, menambah kehangatan suasana di desa yang penuh kedamaian itu. Ini mau masak apa? Iya, mau masak apa? Masak sayur. Siapa sih namanya? Dharma Yuda. Ya, Gusti. Coba kamu lihat desa ini. Tata tentrem Kertaraharja. Tidak ada tanda-tanda Padas Gempal dikuasai oleh perampok. Benar, Gusti. Coba kamu panggil orang itu. Hei, Pak, sini, Pak. Saya? Ya, sini. Beliau Gusti Patih Batik Madrim. Oh, Gusti. Gembira sekali kami bisa bertemu dengan Gusti Patih. Sembah hamba, Gusti. Bagaimana keadaan desamu ini? Tentu Gusti lihat sendiri. Tentram aman, Kertaraharja, damai, dan makmur, Gusti. Tidak ada perampok? Tidak ada, Gusti. Tidak ada. Ya sudah, terima kasih. Sini. Terima kasih, Gusti. Terima kasih. Kau jadilah yang baik ya. Terima kasih, Gusti. Dharma Yuda. Tampaknya kita tertipu. Ya, Gusti. Ayo, kita kembali ke Malapati. Pasukan, kembali. Hei, siapa kalian? Rupanya mereka siluman. Tidak, Prabu.
Tidak, Prabu. Gusti Prabu. Tidak, Prabu. Maaf, Kanda, kalau baru hari ini kita bisa bertemu. Iya. Ada sesuatu yang harus aku lakukan setelah urusan pusar angin selesai. Tapi ada apa ini? Dan kenapa membawa pasukan? Kami tertipu, Dinda. Menurut Iya, berita, Dinda Prabu dikepung oleh perampok di desa Padas Gempal. Tapi ternyata... Aneh. Pasti. Terjadi sesuatu di Malwapati. Mari kita kembali. Ayo cepat. Ayo cepat. Apa yang telah terjadi pada diriku? Apa yang telah aku lakukan? Sudah berat. Siapa kamu sebenarnya? Dunia terasa berputar bagi Sudawirat, dan tanpa disadarinya, ia telah berada di tepi sungai. Namun, ia tak mengetahui bahwa sungai itu memiliki penghuni gaib, sebuah kerajaan tak kasat mata yang dihuni oleh bangsa siluman ikan. Uniknya, seluruh warga kerajaan tersebut adalah wanita. Dalam kondisi yang masih lemah dan tidak stabil, Sudawirat menjadi mudah terpengaruh oleh tarikan sihir salah satu siluman ikan. Tanpa sadar, ia kehilangan keseimbangan, terpeleset, dan jatuh hingga kepalanya terbentur pada sebuah batu di tepian sungai. Yud! Uyut! Yud! Hita, ada apa, Hita? Ada apa? Perasaan saya tidak enak, Yud. Sepertinya Wirat memanggil-manggil saya, Yud. Itu hanya karena kangen saja. Tidak, Yud. Loh, baru pergi beberapa hari saja kok sudah kangen. Bagaimana? Justru beberapa hari ini saya merasa tidak enak, Yud. Pasti telah terjadi sesuatu padanya. Hei, apa ini? Apa salahku? Kenapa aku ditangkap? Hei, ini perintah Sang Prabu. Kamu dituduh membangkang, menentang kebijaksanaan Sang Prabu. Ayo jalan. Apa? Bawa dia. Keputusan apa yang aku tentang? Lepaskan. Lepaskan. Kalian jangan mengada-ngada. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Apa kabar? Baik. Kenalkan istri saya. Darmo, silakan. Apa ini? Apa ini? Apa salahku? Ini ikut. Kalian cuma menang. Apa salahku? Apa salahku?
Keenam orang ini adalah contoh musuh-musuh dalam selimut. Rikmaseta, dari golongan Pini Sepuh yang selalu menentang kebijaksanaanku. Giriyuda, dari golongan Tamtama, yang berani menghasut para prajurit untuk tidak melaksanakan perintah. Perintah yang tidak benarlah yang tidak aku patuhi. Yang lain adalah tukang kasak kusuk yang tidak menyukai keberadaanku. Empu, saudagar, demang, petani. Ya, dengan sangat menyesal. Mereka akan menjalani hukuman mati di tiang gantungan di alun-alun. Ampun Gusti. Aku harap ini menjadi contoh bagi kalian semua. Membangkang, menentang perintah, dan kasak kusuk adalah musuh negara yang harus dimusnahkan. Pati Singamaruta, penjarakan mereka. Sendiko dawuh Gusti Prabu. Bubarkan pasawanan. Paman Singamaruta, apa Paman akan langsung menghukum mereka tanpa memeriksa kembali apa yang dituduhkan pada mereka, Paman? Aku hanya menjalankan perintah. Apakah aku harus melawan dan bernasib sama seperti mereka? Baik, Paman. Kenapa, Kanda? Tidak, Prabu. Nampaknya ini sudah menjelang malam. Apa tidak sebaiknya kita istirahat dulu? Saya takut kehilangan waktu. Tapi prajurit kita masih tertinggal jauh di belakang. Dharma Yuda. Ya, Gusti. Kamu atur mereka. Kalau memang mereka harus istirahat, besok pagi-pagi sekali sudah harus melanjutkan perjalanan. Baik, Gusti. Celaka Gusti. Gusti. Gusti, celaka Gusti. Celaka. Ada apa? Bicara yang jelas. Para prajurit diserang naga Gusti. Hah? Naga? Iya Gusti. Mereka porak-poranda. Naga. Maaf, Bunda Prabu. Biar hamba yang menyelesaikan. Iya, silakan. Ada kekuatan sihir dalam makhluk naga itu. Apa ada hubungannya dengan yang menyerangku dulu?
Kamu hanya ular sawah yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Darmayuda, kalian langsung pulang ke Malwapati. Aku akan bersama Gusti Prabu. Baik, Gusti. Dinda Prabu tidak apa-apa? Seperti yang Kanda lihat. Mari. Pada malam yang sama di Malwapati, Permaisuri Dewi Sekarwangi bersama Dewi Kusuma Gandawati tengah husyuk bersemedi. Dengan hati penuh harap, mereka memohon kepada Sang Pencipta agar diberikan petunjuk untuk mengatasi kemelut yang melanda kerajaan. Doa-doa mereka akhirnya didengar. Sebagai jawaban, akan hadir seorang utusan melalui tangan-tangan suci. Resi Mahashura, yang telah mencapai moksa, akan kembali ke dunia fana. Kehadirannya ditakdirkan untuk melindungi Permaisuri Raja dari ancaman tangan-tangan kotor yang berniat mencemari kehormatan istana. Hamba petunjuk. Kamu harus buktikan dulu, Sekarwangi. Kamu harus buktikan. Dinda, Dinda, Dinda Ratu, Dinda Sekarwangi, apa yang terjadi? Tolong, tolong, Dinda Ratu, Dinda, Dinda, Dinda Ratu, Dinda, tolong, tolong. Ada apa ini? Dinda, Dinda, apa yang terjadi dengannya? Saya tidak tahu. Kenapa dia tidak bicara? Kami sama-sama semedi. Tiba-tiba Dinda Ratu pingsan. Dinda, bangun Dinda. Saya tidak tahu. Ini pasti karena kamu. Tidak, Gusti. Tidak. Kamu apakan dia? Kenapa dia seperti itu? Saya tidak melakukan apa-apa, Gusti. Benar, Gusti. Saya tidak melakukan apa-apa. Ampun, Jangan Gusti. bohong kamu. Ampun. Saya tidak melakukan apa-apa. Ampun, Gusti. Lihat dia. Lihat dia, Gusti. Dia sekarat. Tolong. Hei! Buka! Ampun, Gusti. Buka! Saya tidak melakukan apa-apa. Jangan main-main dengan saya. Kamu sengaja membunuh Sekarwangi Tidak. Tidak, Gusti. karena ingin menjadi istri Angling Dharma. Tidak. Tidak, Gusti. Kenapa tiba-tiba saya dituduh melakukan itu? Tidak! Batik Madrim tidak akan pulang. Kalaupun dia pulang, dia hanya tinggal nama. Dia bukan Patih Balwapati lagi. Pasti kamu menginginkan tempat yang lebih tinggi. Tidak, Gusti. Kamu ingin menjadi istri Raja Gandawati? Tidak, Gusti. Hah? Gandawati, baru kali ini kurasakan kehangatan tubuhmu. Jangan, Gusti. Baru kali ini kita bisa menjadi begitu dekat. Jangan, Gusti. Jangan. Apa salahnya kalau keinginanmu kululuskan? Gusti, jangan. Tidak usah pura-pura. Madrim tidak akan datang. Kau tidak akan pernah bertemu lagi dengannya. Jangan, Gusti. Ayo. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan, Gusti. Tangkap dia!
Berhenti! Apa ini? Lutut! Tangan di atas! Kalian tidak berhak menangkap saya. Hei, berlutut! Atau tobat ini akan menusuk tubuhmu! Hei, apa ini? Apa yang terjadi? Menurut Sang Prabu, dia membunuh Dewi Sekarwangi. Dengan terpaksa, kami harus menangkapnya. Hei, beliau ini Dewi Kusuma Gandawati, istri Gusti Pati Batik Madrim. Apakah mungkin beliau melakukan hal yang dituduhkan itu? Suliwa. Hah? Suliwa. Yang berbicara itu Prabu Angling Dharma sendiri. Haruskah kita ragukan tuduhannya? Paman Singamaruta, terus terang saja. Akhir-akhir ini saya sangat bimbang dengan segala kebijaksanaan Gusti Prabu. Saya tidak melihat kejernihan pikiran Sang Prabu. Suliwa. Suliwa. Kalau kamu masih saja tidak sependapat denganku, silakan pergi dari Mawapati. Aku dan Mawapati tidak butuh seorang tabib. Atau senopati yang tidak sependapat dengan rajanya. Minggir Suliwa. Biar prajurit melaksanakan tugasnya. Prajurit. Siapkan panah kalian. Lepas. Kurang ajar. Bahaya sudah lewat. Kamu harus kembali ke tubuh. Yunda Ganawati? Yunda Ganawati? Kanda? Kaget melihat kepulanganku. Batik Madrim, kukira kau... Kamu kira Batik Madrim sudah mati karena penyerang-penyerang gelap itu? Hah? Mati karena naga raksasa? Batik Madrim masih hidup. Juga junjunganku Prabu Angling Dharma. Beliau juga masih hidup. Tidak, Prabu. Hei, arahkan pada kalian. Lepaskan ke arah mereka. Ayo. Ayo. Singamaruta, kenapa diam saja? Mereka musuhmu. Hancurkan mereka. Hei, Kisana. Haruskah kutunjukkan kepada mereka siapa kamu ini sebenarnya? Sudah kepalang basah.
Mari kita tunjukkan siapa yang terkuat di antara kita. Siapa yang menyuruh? Atas dasar apa kau kacau Mahapati? Aku tidak akan menjawab. Kamu pasti ada hubungannya dengan penyerang-penyerang berjubah itu kan? Siapa mereka itu? Aku tidak akan menjawab. Keris pulang geni. Kita tidak bisa menangkap Kalau bisa, kita akan tahu siapa yang menyuruhnya. Dan kekuatan sihir mana yang Sabar, Dinda Prabu. Saya cabut dan saya kembalikan pangkat kepatihan ini kepada Nanda Prabu. Sesat.